Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Graha Mu'alaf dan Menachem Ali Official. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu live untuk mengadakan kajian-kajian yang perlu kita kaji ya, terutama dari kajian Al-Quran dan kitab-kitab selain Al-Quran. Dan malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Agak pusing sedikit. Agak sedikit pusing. Karena Mungkin musimnya ya sekarang Musim, udah ya. mulai pancaroba sepertinya. Kemarin juga sibuk luar biasa ya. Jadi harus dijaga kesehatan ini, insya Allah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita akan membuat sebuah kajian. Temanya adalah apakah benar sih nasab keturunan dari Nabi Isa alaihissalam, kemudian keturunan dari Nabi Muhammad itu terputus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam tradisi, baik itu tradisi di bangsa di Ibrani sana ya, di Israel ataupun di Arab, itu mengatakan bahwa keturunan itu ditinjau atau dilihat dari jalur laki-laki. Sementara Anda tahu Nabi Isa itu jalurnya dari ibu, karena Nabi Isa tidak mempunyai percampuran darah dengan laki-laki. Kemudian Nabi Muhammad juga pewarisnya itu anak laki-lakinya meninggal. Yang ada adalah anak perempuan. Nah, apakah nasab dari Nabi Muhammad terputus ataukah nasab Nabi Isa juga terputus? Nah, ini baik kita akan perbincangkan pada malam hari ini. Bagaimana soal ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Kita akan coba membahas tema yang termaktub di dalam Al-Quran, karena acuan kita semua, diskusi kita, rujukannya merujuk pada Al-Quranul Karim sebagai basic knowledge kita. Kalau kita mempelajari agama-agama Timur Tengah, maksudnya agama-agama yang rujukannya berkaitan dengan tokoh besar yang bernama Ibrahim, pasti ada semacam meeting point di situ. Kita akan mulai dari rumpun agama Ibrahimiyah, dari agama Yahudi itu sendiri. Agama Yahudi itu berpatokan pada dua sumber utama. Yang saya maksud pertama itu adalah Torah Sebikhtab, yakni Taurat yang tertulis, yang kita kenal dengan Perjanjian Lama atau The Old Testament, atau orang-orang Yahudi menyebutnya untuk era modern dengan sebutan Tanakh, atau singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Itu yang dimaksud sebagai Torah Sebikhtab, Taurat yang tertulis. Yang kedua ada yang disebut sebagai Torah Sebi'alpe, artinya Taurat yang dilisankan. Jadi cara periwayatannya itu melalui jalur lisan, yang pada akhirnya juga itu ditulis. Tapi itu penulisannya periode belakangan. Dua pilar utama dalam tradisi Yahudi itu sebetulnya ada kemiripan, bahkan kesejajaran dengan tradisi Islam. Tradisi Islam itu juga merujuk pada dua pilar utama, yang kalau disebut pertama itu adalah Al-Quranul Karim, itu sejajar dengan Torah Sebikhtab, atau Torah tertulis. Sedangkan hadis itu dikenal dengan sebutan musnad. Ada musnad Imam Ahmad, ada musnad yang lain-lain juga. Tapi yang kita kenal sebutan dengan istilah musnad atau kitab sunan. Tapi rata-rata kita sebut dengan sebutan kitab sahih, kitab sunan, dan musnad. Semua itu bisa dikategorikan sebagai Torah Sebi'alpe, Taurat yang dilisankan. Meskipun akhirnya juga ditulis ya. Yang pada akhirnya juga ditulis. Jadi secara tradisi antara Islam dengan Yahudi itu ada kedekatan, pola pendokumentasian.
Ya, ini bicara mengenai pola pendokumentasian. Itu ada kesejajaran. Sehingga dengan bahasa sederhana supaya mudah diingat oleh saudara-saudara kita yang belajar mengenai perbandingan agama. Yahudi itu sebetulnya Islam kuno. Yahudi Islam kuno. Sedangkan Islam kita ini disebut Yahudi modern. Ini Islam bahasa modern. yang ekstrim sebetulnya. Ya. Mungkin banyak orang sulit untuk menerima ini. Tidak mau disamakan. Tidak mau disamakan begitu. Tapi saya menggunakan istilah ini supaya mudah dipahami bahwa pola pendokumentasian di antara dua agama yang ada di Timur Tengah ini banyak kedekatan. Ya. Yaitu tadi dua pilar Kitab sucinya ya. yang kita sebut ada kitab suci dan ada hadisnya, itu kedekatannya luar biasa. Nah, sekarang untuk bisa mendeteksi atau menvalidasi apa yang tadi saya katakan, bicara soal musnad tradisi Islam yang kaitannya dengan hadis, itu sama dengan Mishnah yang juga hadis versi Yahudi. Versi Yahudi, ya. Nah, bagian dari pembahasan Mishnah ataupun musnad itu juga bicara soal bersuci. Yang dalam bahasa kitab Mishnah, tradisi Yahudi, menyebutnya teharot. Sementara tradisi Islam yang dalam kitab-kitab hadis, termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada yang disebut dengan fasal yang berkaitan dengan toharoh. Bersuci. Jadi kalau bahasa Ibrani disebut teharot, bahasa Arab disebut toharah, yang artinya berkaitan dengan penyucian. Nah, dari sini kita bisa melihat, memang betul ada kedekatan pola. Bahkan istilah-istilah yang dipakai juga banyak kemiripan. Nah, sekarang sebelum kita mencoba untuk membaca kultur yang berlaku dalam tradisi Yahudi, bagaimana pandangan Quran itu sendiri? Ya. Pandangan Quran itu dengan istilah yang sorry. Contoh kasusnya apa yang sangat jelas? Kita tahu kalau kita membaca Al-Quran, ada satu tokoh laki-laki, dan salah satu di antara ulul azmi yang bernama Isa Al-Masih. Ya. Di dalam Al-Quran, semua ayat yang berkaitan dengan Isa Al-Masih itu disapa dengan sebutan khas. Sebutan khas apa itu? Ibnu Maryam. Keturunan. Yang secara harfiah putra Maryam. Saya kira ini menjadi bahan perbincangan yang cukup mengasyikkan untuk memahami istilah ini. Pasti ada latar historisnya. Pasti ada sebab-sebabnya. Kenapa dalam tradisi Islam tokoh ini disapa dengan sebutan Ibnu Maryam. Yang secara harfiah putra Maryam. Bukankah tradisi Yahudi itu sangat begitu akrab untuk bicara soal nasab kaum Bani Israel, selalu disandarkan pada jalur tokoh laki-laki, jalur laki-laki, bukan jalur perempuan. Artinya apa? Jalur laki-laki dalam tradisi Yahudi itu menjadi sebuah ajaran yang established. Tahu yang dimaksud ajaran established? Apa itu? Ajaran yang sudah pakem, yang tidak mungkin diubah. Karena itu adalah sebuah keyakinan, sebuah paradigma cara berpikir dalam konteks agama, memang harus dari jalur laki-laki. Tetapi ketika kita baca Al-Quran, kita menemukan sebuah upaya yang bertujuan untuk melawan tradisi yang established itu. Melawan tradisi yang sudah pakem tadi. Muncul tokoh yang bernama Isa putra Maryam. Makanya di dalam Al-Quran salah satu ayatnya berbunyi, Dzalika Isa ibnu Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Qaulal haq, yang perkataannya benar, alladzi fihi yamtarun. Ini ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Namanya jelas disandarkan dengan nama ibunya. Ini sesuatu yang beda dengan tradisi Yahudi yang sangat primitif tadi. Jadi kalau saya sebut, kalau sang nama
disandarkan dengan nama laki-laki, itu memang fakta real tradisi Yahudi begitu. Tapi ketika Islam itu datang, maka justru melakukan sebuah gerakan perlawanan bahwa itu tidak benar. Maka muncullah tokoh yang bernama Isa putra Maryam yang namanya disandarkan pada garis perempuan. Apakah orang Yahudi menerima itu? Menurut Pak Edi menerima itu atau tidak? Ditolak. Orang Yahudi menolak. Iya. Bukan bicara menolak sebagai seorang rasul. Sudah pasti itu. Orang Yahudi menolak kenabian Isa putra Maryam sebagai seorang rasul. Atau nabi. Bahkan menolak beliau sebagai seorang nabi. Bahkan menolak beliau juga seorang Al-Masih. Coba bayangkan. 3 jabatan utama yang disandang oleh Isa putra Maryam. Yang pertama sebagai nabi ditolak. Sebagai rasul ditolak. Sebagai Al-Masih ditolak. Tetapi ini punya akar masalah. Kenapa ditolak? Karena nasabnya tidak jelas. Nasabnya merujuk pada jalur perempuan. Itulah yang menjadi dasar mengapa orang Yahudi menolak semua gelar yang disematkan kepada Isa putra Maryam. Nah, apa yang dikatakan Quran? Lihat itu dari dalam Quran surah Maryam. Surah Maryam, yakni surah ke-19. Ayat yang ke-28. Tolong dibaca terjemahannya dulu Pak. Surah Maryam ayat 28. Hei saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Nah, coba kalau kita ulang ya. Terjemahan ini merupakan sebuah bukti apa yang terjadi pada masa Nabi Isa masih hidup dan bagaimana orang-orang Yahudi itu membantah klaim dari sang tokoh Isa melalui ibunya. Ayat 28 kalau diterjemahkan, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Kalau bahasa Arabnya, ya Harun, makana abuki imra'at sau'i wa makanat ummuki baghiyah. Itu teks Arabnya. Nah, kita coba telusuri dari para mufassir, kitab-kitab tafsir. Dan saya bawakan satu contoh kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa Melayu. Tahu bahasa Melayu? Bahasa kemarin dibahas. Bahasa yang dipakai di kalangan kita juga, Indonesia. Malaysia. Di Malaysia, juga di Brunei, juga di Singapura, juga di Vietnam, dan juga di Kamboja. Termasuk juga di Thailand Selatan, Pattani. Itu sangat mengenal tafsir ini. Ini tafsir bahasa Melayu yang paling awal. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah Syekh Abdul Rauf Singkel. Kalau Syekh Abdul Rauf Singkel itu dari Aceh. Bahasa yang dipakai bahasa Melayu. Karyanya berjudul Al-Quranul Karim Tarjuman atau Tarjaman Al-Mustafid. Dan teksnya ini ditulis dalam bahasa Melayu, tapi hurufnya disebut huruf Arab Melayu. Ya, huruf Arab Melayu. Nah, ketika membahas mengenai ayat yang berbunyi ya Harun, maka na abu kimra asau wa makanat ummuki baghiyah, di sini disebutkan. Ini teksnya ya. Pak Edi perhatikan. Ini teksnya berbahasa Melayu. Di dalam kurung ini bahasa Qur'annya, ya. Kemudian ada penjelasan. Penjelasan ini bahasa Melayu bunyinya demikian. Hai saudara Harun, tiada bapakmu daripada manusia yang zina, dan tiada ada ibumu yang berbuat zina. Maka dari mana kau beroleh anak ini? Kira-kira tahu maksudnya? Iya. Kalau bahasa kita, ayahmu itu bukan pezina. Ibumu juga bukan pezina. Tapi mengapa engkau punya anak? Tahu maksudnya? Iya. Berarti ini alamat bahwa dia dianggap sebagai
pezina. Ini pernyataan Quran. Pernyataan Quran yang menegaskan bahwa Sayyidah Maryam dituduh berzina. Dituduh berzina. Nah, bagaimana dengan dokumen yang ditulis dalam tradisi Yahudi sendiri? Apakah ada satu pesan yang sama dengan informasi Quran ini? Jawabannya ada. Dan memang betul, ini adalah karya dalam tradisi Yahudi yang menganggap Sayyidah Maryam itu berzina dan anaknya disebut sebagai mamzer. Apa itu mamzer? Anak zina. Nah, bagaimana teksnya tertulis? Begini. Ini teksnya ya. Perhatikan di sini. Di sini ada ungkapan dalam teks ini. Haya Yesu Hanotsri. Haya Yesu Hanotsri. Perhatikan nih. Haya Yesu Hanotsri. Adapun orang yang bernama Yesu Hanotsri. Kira-kira Pak Edi tahu apa maksudnya Yesu Hanotsri? Siapa itu? Yesus orang Nazaret. Oh. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani Nazaret itu disebut Yesu Hanotsri. Nazaret Haya Yesu Hanotsri. Adapun orang yang bernama Yesus dari orang Nazaret atau Yesus yang berasal dari Nazaret. Wahu me Yisrael, dan dia dari kalangan orang Israel. Ya, dia diakui sebagai orang yang berasal dari kalangan Israel. Bani Israel. Tetapi di sini ada penegasan. Shehaya Aviv Goy, dan adapun ayahnya itu seorang Goy. Goy itu orang asing. Goyim. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Goyim. Goyim. Oh. Goyim itu bentuk jamak. Orang yang bukan Israel. Siapapun orang yang bukan Israel disebut Goyim. Ini bahasa sindiran yang nuansanya negatif. Goyim. Saya kira semua orang yang mengerti bahasa unpolite, bahasa yang tidak sopan, itu ada dalam semua agama, Pak Edi. Pak Edi paham maksud saya? Jadi di Islam juga ada? Dalam tradisi Hindu misalnya, ini saya membuka data aja. Dalam tradisi Hindu, orang yang bukan dari kalangan bangsa Arya, itu disebut bangsa Mlecha. Mlecha. Bahasa yang dipakai untuk dialamatkan kepada mereka yang peradaban rendah. Mereka yang peradaban rendah bukan dari kalangan bangsa Arya disebut bangsa Mlecha. Jadi istilah Mlecha itu adalah istilah positif atau negatif? Negatif ya. Negatif. Sama dengan Goyim tadi berarti? Sama dalam tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi, kalau orang itu bukan dari kalangan bangsa Israel, yang tentu saja nuansanya peradaban rendah, orang pinggiran, disebut Goyim. Apakah tradisi Islam mengenal itu? Saya tidak akan bicara di sini. Nanti saya dituduh macam-macam. Oh, tadi disebutkan ayahnya orang Goyim, padahal kan Yusuf itu kan keturunan dari Daud katanya. Nah, di sini siapa yang dimaksud sebagai orang Goyim? Iya, siapa? Aviv Goy, Shehaya Aviv Goy, dan adapun ayahnya itu seorang Goyim. Goy, orang asing yang peradaban rendah. Ini merujuk pada statement kitab Talmud. Karena di dalam kitab Talmud, laki-laki yang telah berzina dengan Sayyidah Maryam itu namanya disebut pantera. Itu di Talmud ya. Dalam kitab Talmud. Di sini tidak disebutkan namanya bapak itu, bapak yang orang Goyim tadi itu, tapi semua tahu bahwa yang dimaksud itu adalah pantera. Bukan Yusuf berarti. Bukan Yusuf, bukan. Jadi disebutkan Shehaya Aviv Goy, dan adapun ayahnya Yesus orang Nazaret itu adalah seorang Goyim. Wa immo Yisraelit, dan adapun ibunya itu orang Israel.
Tetapi meskipun demikian, nikrai'u mamzer, dia disebut sebagai anak zina. Tuduhannya seperti ini itu. Tulisan siapa? Igrot Harambam. Ini tulisan-tulisan yang berasal dari Rambam. Rambam itu sudah ulama besar dalam tradisi Yahudi yang semua pernyataannya dianggap benar. Rabi tertinggi. Rabi tertinggi. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan apa yang dikatakan Quran, bahwa seorang manusia yang bernama Isa Al-Masih itu ditolak sebagai nabi, ditolak sebagai rasul, ditolak sebagai Al-Masih gara-gara dia sebagai keturunan zina, dan sekaligus ibunya meskipun orang Israel, tetapi dia tidak punya makna. Tuduhannya bapaknya goyim lagi. Bapaknya goyim. Dan memang dalam tradisi halakha itu hukum fikih dari tradisi Yahudi, Pak Edi. Kalau seorang perempuan yang tidak melakukan hubungan secara syariat, itu nanti putranya disandarkan pada ibunya. Sama seperti tradisi syariat Islam. Kalau ada perempuan muslim melakukan perzinahan, maka anaknya tidak bisa dinasabkan kepada jalur bapaknya. Dia harus disandarkan kepada jalur ibunya. Berarti itu sesuatu yang rendah atau sesuatu yang mulia? Rendah. Sesuatu yang rendah. Nah, tetapi di sini ada sesuatu pesan utama. Pesan utamanya apa? Quran membantah tuduhan itu. Bahwa itu bukan anak zina. Tetapi itu anak dari sesuatu yang sifatnya mukjizat dari Tuhan. Tetapi sekaligus membongkar tradisi jahiliyah kaum Yahudi yang selalu dan memang selalu menyandarkan itu pada garis laki-laki. Ketika Allah membuat rancangan atau makar besar dalam tradisi yang established itu, maka diambil jalur perempuan untuk membuktikan bahwa kesalahan bangsa Yahudi sangat begitu memuliakan jalur laki-laki. Kesalahan itu dibongkar oleh Al-Quran bahwa itu tidak benar. Maka ditampilkan sosok perempuan yang bernama Sayyidah Maryam. Bahkan disebut Maryam ke ibunya ya. Maryam itu anak dari Maryam. Tokoh yang bernama Imron. Sedangkan istri Imron itu bernama Sayyidah Hannah. Atau saudara kita kaum Katolik menyebutnya Santo Ana. Jadi ini tokoh perempuan itu dianggap penting. Bukan dibuang. Bukan dimarginalkan. Tetapi itu menjadi batu ujian bagi bangsa Yahudi, apakah mereka tetap hidup secara primitif hanya melalui jalur laki-laki. Saat itulah Allah melakukan perlawanan terhadap tradisi Yahudi, dibongkar habis, maka muncullah tokoh yang bernama Sayyidah Maryam. Dari situlah lahir tokoh laki-laki yang bernama Isa putra Maryam. Dan dengan jelas dikatakan Isa ibnu Maryam. Dan jelas dikatakan Isa ibnu Maryam. Apakah kaum Yahudi sampai hari ini menerima Isa ibnu Maryam sebagai nabi? Enggak, ditolak. Apakah mereka menerima sebagai rasul? Tidak, ditolak. Apakah sebagai Al-Masih? Ditolak. Apa alasan utamanya? Karena dari jalur perempuan. Dan perempuan ini juga melakukan, dianggap perzinahan. Padahal orang Yahudi itu kan sampai sekarang masih menunggu datangnya Mesias ya. Iya, sampai sekarang menunggu datangnya Mesias. Tapi mereka punya syarat. Mesias itu nanti harus dari jalur laki-laki. Kalau nggak percaya omongan saya, silakan tanya sama orang Yahudi sendiri. Sama rabi-rabi itu ya. Sama rabi-rabi. Apakah betul saudara-saudara menanti datangnya Mesias? Mereka jawab, iya, kami menanti datangnya Mesias. Syaratnya apa? Syaratnya harus keturunan Daud.
Dari jalur siapa? Jalur laki-laki. Kenapa Anda menolak Isa Al-Masih sebagai putra yang solih, yang soleh ya, dari kalangan Yahudi? Ditolak hanya karena dari jalur perempuan. Meskipun Yusuf nasabnya juga dari Daud ya. Ya, tapi kan bukan ayah kandungnya. Ya, tapi orang-orang Kristen mengatakan Yesus keturunan Yusuf, anak Daud. Iya, betul. Tetapi kan bukan ayah kandungnya. Iya. Jadi tidak bisa dikategorikan bahwa Yusuf itu ayah kandung Maryam. Betul, iya. Ayah kandung Isa iya. Al-Masih. Dan tidak dianggap sebagai generasi yang menurunkan Mesias. Tapi Mesias datang dari jalur perempuan. Oke. Nah, fakta seperti ini yang terjadi dalam tradisi Yahudi, apakah sama dalam tradisi Islam? Maksudnya era sebelum Islam. Oh, sebelum Islam. Sebelum Islam, orang-orang Arab itu menjaga nasabnya itu dari jalur laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Semua tradisi Arab begitu. Dari jalur laki-laki. Tidak ada yang jalur perempuan. Itu sebelum Islam. Ketika Islam datang melalui risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pola yang berdasarkan jalur laki-laki itu dirombak total. Tahu maksud dirombak total? Dilawan oleh Allah sendiri. Bahwa itu adalah cara berpikir jahiliyah. Oh, begitu. Mau tahu? Ada dasarnya? Dasarnya ada. Ini bukan pernyataan saya ini pernyataan semua. Kalau kita baca kitab tafsir, selalu pembahasannya itu jelas. Nah, sekarang ketika membahas ayat yang mudah dihafal oleh semua saudara kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, kita konsentrasi pada ayat yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Di sini Syekh Abdul Rauf As-Singkel yang ditulis dalam bahasa Melayu, ada penjelasan di sini. Ya, ini saya bacakan ya. Bahwasannya orang yang benci akan dikau. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Rauf Singkel. Saya ulangi. Bahwasannya orang yang benci akan dikau pastilah daripada tiap-tiap khair. Saya ulangi lagi ya. Bahwasannya orang yang benci akan dikau putuslah. Maksudnya putuslah daripada tiap-tiap khairan, kebaikan. Jadi orang yang benci kepadamu, benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka putuslah semua kebaikan. Putus daripada beranak cucu. Jadi putus daripada beranak cucu. Tahu maksudnya? Tidak punya keturunan. Putus daripada beranak cucu. Kata mufassir adalah turun surah ini pada pekerjaan As anak Wa'il. Dinamainya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar tatkala mati anaknya Qasim, wallahu a'lam. Tahu maksudnya? Jadi ada orang Arab yang hidup sezaman dengan Nabi, namanya As ibn Wa'il. Di sini disebutkan As putra Wa'il, anak Wa'il. Menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtar. Kamu tidak punya keturunan. Oh, karena apa? Di sini disebutkan anaknya Nabi yang bernama Qasim, laki-laki. Meninggal. Jadi anak laki-laki Nabi itu meninggal semua, Pak Edi. Yeah. Termasuk Qasim yang merupakan anak Nabi sendiri, anak kandung Nabi, itu meninggal. Saat itulah As putra Wa'il menyebut Muhammad abtar.
Tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan. Kenapa? Orang-orang Arab, termasuk As putra Wa'il itu, As ibn Wa'il, punya pemahaman, ya tentu saja pemahaman tradisi jahiliyah. Ya. Seseorang itu dianggap punya keturunan kalau dari jalur laki-laki. Kalau laki-laki sebagai keturunan dari seseorang itu meninggal, ya berarti terputus sudah. Tapi Allah mengatakan yang terputus bukan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terputus itu mereka sendiri. Dan memang betul, yang mengolok ini. Yang mengolok itu nggak punya keturunan, sedangkan Nabi tetap punya keturunan, tapi dari jalur mana? Dari jalur perempuan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Jadi Nabi itu masih punya keturunan, tapi jalur nasabnya dari jalur perempuan, dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Jadi kalau begitu, kalau ada orang mengaku dirinya Muslim, kemudian menghina orang lain atau kelompok lain karena jalur nasabnya dari jalur perempuan, sebetulnya ini pemikiran jahiliyah atau tidak? Jahiliyah. Ternyata dibantah di dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri membantah. Yang akhirnya dinikahi oleh Imam Ali nanti ya. Dinikah oleh Imam Ali dan menjadi punya dua anak. Menantu Nabi SAW, dan nanti punya anak dari jalur perempuan ini. Punya anak. Nah, kalau Nabi punya cucu yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian anak-anaknya yang nanti jalur perempuan tidak diakui, berarti ini mengikuti tradisi Islam atau mengikuti tradisi jahiliyah? Jahiliyah kalau tidak diikuti. Jadi semua pembahasan kita itu kembali pada Quran, Pak Edi. Kita tidak peduli dengan siapapun, kalau bertentangan dengan Quran, tolak. Itu prinsip. Dan ternyata keturunan Nabi masih tetap diakui. Masih ada. Sampai hari ini. Tapi yang diakui jalur laki atau perempuan? Jalur perempuan. Kalau dari jalur laki-laki, berarti mengikuti ajaran Islam atau mengikuti tradisi jahiliyah? Jahiliyah. Itu jawabannya. Quran sendiri. Jadi Quran itu menghantam dua tradisi besar. Tradisi Yahudi dan tradisi Arab yang sama-sama mempertahankan tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah versi Yahudi, tradisi jahiliyah versi Arab. Itu yang dihantam oleh Quran sendiri. Dan itu sampai sekarang masih berlaku ya di Israel sana ya? Apa? Sama di Arab. Iya, sama. Untuk menghitung nasab dari jalur laki-laki itu ya? Ya, ada yang bertobat. Oh, pakai perempuan juga. Tapi ada yang nggak mau bertobat. Di Israel katanya sekarang udah mulai pakai jalur perempuan ya? Ya, justru itu prestasi kan? Oh, baru-baru ini aja ya. Tapi kalau ada kalangan Muslim sendiri yang tidak mengakui jalur perempuan, bagaimana? Iya, itu jahiliyah akhirnya. Nggak perlu saya jawab kan? Baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Di sini sudah terpecahkan ternyata keturunan dari Bunda Maryam yang memperanakkan Nabi Isa, meskipun itu dari jalur perempuan, ternyata itu masih dihitung ya, dan masih dipertimbangkan. Dan bahkan di dalam Al-Quran maupun di dalam tadi Talmud juga ya, dan juga kitab-kitab di dalam Injil juga disebutkan bahwa ternyata kemuliaan dari Nabi Isa tidak berkurang. Tidak berkurang meskipun dari jalur perempuan ya. Demikian juga dari keutamaan keturunan Nabi Muhammad, meskipun dari jalur perempuan itu sampai sekarang masih bisa dipertahankan dan itu masih dimuliakan. Ya, itu sesuai amanat Quran. Sesuai dengan amanat Al-Quran. Masalahnya orang mau nggak mengacu atau merujuk pada amanah Quran, atau merujuk pada asabiyah tradisi jahiliyah tadi. Tradisi jahiliyah. Jadi jelas Quran itu tidak bisa dibantah. Memang begitulah faktanya. Ini bukan perkataan saya loh Pak Edi, saya merujuk pada Quran. Kita banyak bergaul nih dengan para mu'alaf. Kalau orang itu menjadi mu'alaf, kira-kira pikirannya cerdas enggak? Iya. Kalau cerdas, itu dia berpihak pada kejujuran atau kemunafikan? Harus dengan kejujuran. Dia memperlakukan sesuatu secara adil atau tebang pilih? Harus adil. Harus adil. Iya. Benar katakan benar,
Salah, katakan salah. Siapapun kita tidak melihat. Tidak ada argumentum ad persona. Tahu maksudnya argumentum ad persona? Merujuk pada tokoh. Tokoh ini tidak bisa dikritisi. Kita saja kalau ada rabi besar yang mengatakan sesuatu bertolak belakang dengan Taurat, apakah kita kritisi atau tidak? Kita kritisi. Begitu juga kalau kita sudah menjadi Muslim, apakah kalau ada ada tokoh, kemudian kita sami'na wa ta'na meskipun salah. Nah, itu problemnya. Ya harus diluruskan ya. Dan itu tugas para pemikir ya. Soalnya kalau yang bisa menegur ulama itu ilmunya harus di atas ulama. Ya, saya kira para mu'alaf kita ini kan orang-orang yang cerdas, menggunakan nalarnya secara sehat. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu hanya katanya-katanya. Perlu ada dokumen. Dan dokumen itu basis diskusi kita selama ini. Tapi menurut pendeta Isra Soru kemarin mu'alafnya bodoh-bodoh katanya. Tergantung orangnya berarti ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kami ingatkan sekali lagi bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf ini saat ini masih tetap eksis ya, pusat di Surabaya, dan kami mempunyai sekretariat di Sekretariat Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid di Surabaya juga. Di sana menjadi rumah singgah para mu'alaf. Kita saat ini menampung banyak mu'alaf yang bermasalah ya. Ada yang keluar dari rumah, ada yang butuh penampungan sementara. Kemudian di sana juga kita siapkan guru-guru untuk mengajar mereka. Ada yang mengajar ngaji untuk mempelajari Al-Quran dan sebagainya. Demikian juga yang di Wonosalam, masjidnya sudah mulai berfungsi. Di sana juga mulai banyak jemaat, dan di sana juga dipakai untuk mengaji ya, mengajar anak-anak untuk mengaji ya. Dan tolong bantu kami sangat membutuhkan dana karena saat ini pembangunan belum selesai dan juga program-program masih banyak yang perlu kita selesaikan. Untuk itu bagi saudara-saudara yang ingin berinfak dan sodako, silakan kirim. Rekening sudah ada di bawah ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Jadi jangan salah kirim ya. At-Tauhid Jawa Timur, karena dana ini kita pakai khusus untuk pembangunan masjid dan juga untuk pembinaan mu'alaf di sekretariat. Mungkin Ustaz Ali ada? Saya kira sudah cukup gitu ya. Sudah paham semua. Sudah paham semua insya Allah. Baik saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ada manfaat dan Anda ambil faedahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.